Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala edisi Hari Pentakosta ini bertema Kamu akan menjadi saksi-saksiku, didasarkan pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kitab Kisah Para Rasul mencatat lebih detail mengenai percakapan antara Yesus dan murid-muridnya menjelang kenaikannya. Para murid digambarkan masih belum memahami benar arti seluruh peristiwa yang telah terjadi selama ini. Banyak dari mereka yang masih berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan bagi Israel, seperti di zaman Daud. Hingga detik terakhir mereka yang bersama Yesus terus-menerus berpusat pada hal-hal bersifat duniawi, bukan kepada hal-hal surgawi. Mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi Yesus menegur mereka agar tidak berfokus kepada yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perintah bersaksi yang juga disebut amanat agung adalah perintah yang memberitakan tentang Injil keselamatan kepada segala bangsa. Seperti yang dikatakan juga dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan para murid benar-benar melaksanakan perintah gurunya menjadi saksi-saksi bagi Kristus, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Mereka menyaksikan tentang Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang menjadi juru selamat bagi umat manusia yang berdosa. Mereka bukan hanya berani bersaksi melalui perkataan, namun mereka juga bersaksi melalui kehidupan yang baru, kehidupan yang telah diubahkan, kehidupan yang baik dan indah. Adanya saling berbagi, saling tolong-menolong, saling memperhatikan, menghormati satu dengan yang lain. Maka dalam Kisah Rasul dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah dengan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita semua akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, yakni untuk menjadi saksi-saksi baginya, menceritakan tentang Kristus kepada orang lain dengan kuasa Roh Kudus, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, supaya orang lain juga dapat percaya dan memuliakan Allah. Tuhan juga menginginkan kita bukan hanya bersaksi melalui perkataan atau pemberitaan saja, tetapi juga melalui kehidupan yang nyata, yakni kehidupan yang indah, yang baik, dan menjadi berkat.
bagi sesama. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu menjadi saksi-saksi Kristus, baik melalui perkataan juga melalui perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa